البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Nawaqidul Islam karya al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca pembatal keislaman yang kelima, yang keenam, dan juga yang kelima. Yang kelima adalah barang siapa yang membenci syariat Rasulullah SAW walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Jadi sudah tahu syariat, dia benci dia dengan syariat tersebut, tapi dia melakukan juga. Dia ngamalkan syariat tadi, kemudian dia benci dengan syariat tersebut, maka dijelaskan di sini termasuk daripada kemurtadan wa'iyadu billah. Karena seharusnya kalau orang itu paham itu syariat sami'na wa ta'ana, jadi dia mengamalkannya ikhlas karena Allah, kemudian mutaba'ah dalam keadaan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan dalam keadaan benci, bukan dalam keadaan memusuhi syariat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu sebabnya karena mereka itu benci terhadap apa yang Allah turunkan, akhirnya hancurlah amalan mereka. Kemudian yang keenam kemarin, diperhatikan baik-baik yang keenam ini karena sambungannya nanti kita baca, yaitu orang yang mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok syariat Allah dan Rasulnya, walaupun canda, walaupun sendau gurau, walaupun bermain-main, maka sungguh dia telah kafir. Padahal canda loh ya, canda, sendau gurau, bermain-main, tapi mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok ayat Allah, mengejek Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah kafir. Bercanda aja kafir, apalagi kalau sengaja gitu loh. Iya kan? Baru kita baca dalilnya sekarang, sekaligus kisah yang terjadi pada perang Tabuk. Nah, matan bagian atas itu qala al-muallifu asbahullah wa dalilu qaulu ta'ala. Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Artinya, jika kamu bertanya kepada mereka, kenapa kalian berbuat demikian, mengejek-ejek, mengolok-olok, niscaya mereka akan mengatakan kami itu hanya bersendau gurau, bermain-main. Lihat nih, sebabnya cuman bermain-main, bersendau gurau, tapi alasan itu nggak dianggap karena kaitannya dengan syariat. Dia bermain-main dengan apa? Ayat-ayat Allah, bersendau gurau dengan syariat Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah Ta'ala?
Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok, kalian mengejek? La ta'tadiru, enggak ada ampun lagi buat kalian. Enggak ada maaf lagi buat kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, syahidnya. Sungguh kalian telah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Padahal cuma canda loh ya. Canda, sendagura, main-main. Enggak serius itu. Yang canda sendagura aja kalau mengolok-olok agama Allah kafir, apalagi yang serius, yang sengaja. Makanya waspada, hati-hati barakallahu fiik. Kadang-kala sebagian orang mereka bikin apa? Semacam film-film kartun ya kan? Kemudian adegan-adegan ini Rasulullah, ini sahabat, kemudian ada unsur pelecehan, jelek-jelekkan sebagian sahabat. Itu bahaya juga seperti itu. Faham ya? Nah, barakallahu fiik. Karena apa? Mengolok-olok, mengejek itu loh. Mafhum? Nah, kita lihat di sini, inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Kalaupun memaafkan atau Allah SWT, Allah Ta'ala pun akan mengadab sebagian mereka. Sebabnya apa? Karena mereka adalah orang-orang yang berbuat kejahatan. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Qala asy-syarihu asbahullah, Asy-Syaikh Shalal Fauzan. Mereka atau sebelumnya kemarin kita lewati juga. Jadi mereka itu mengejek-ejek syariat Allah Subhanahu wa taala, manjangkan jenggot, nyukur kumis, nyabut bulu ketiak, itu cuma perkara-perkara yang disebut dengan kulit katanya. Istilah mereka. Bukan perkara inti. Jadi itu enggak perlu katanya. Itu enggak perlu, itu bukan amalan sunnah. Ngejek atau tidak seperti itu? Ngejek itu loh. Paham ya? Nah, karena mereka membagi ada perkara yang namanya inti, perkara yang namanya kulit. Yang inti itulah yang kita perjuangkan, yang kita amalkan, yang kulit-kulitnya kita campakkan itu loh. Ngejek ujung-ujungnya. Allahul musta'an. Nah, maksudnya perkara usul, perkara furu' kata mereka. Allahul musta'an. Kita lihat aja di sini. Sababun nuzulil ayat, sebab turunnya ayat ini disimak baik-baik. Anna jama'atan kanu ma'ar rasul. Bahwasanya waktu itu ada sekelompok jamaah bersama Rasulullah SAW fi ghazwatit Tabuk, pada perang Tabuk. Wahum muslimun, dalam keadaan mereka itu kaum muslimin yang bersama Rasulullah SAW pada perang Tabuk tersebut. Summa fi majlisin, kemudian mereka berada di suatu majelis, saru yaqulun, mulailah atau menjadilah mereka mengatakan, ma ra'aina misla qurra'ina haula, kami tidak pernah melihat seperti para pembaca Al-Qur'an kami, mereka-mereka ini. Ini awalnya canda loh ya, canda, bermain-main. Mengucapkan apa? Akdzabu alsinatan wa arghabu butunan wa ajban 'indal liqa. Lihat ini. Mereka-mereka itu adalah orang yang punya lisan yang paling dusta. Orang yang paling peduli dengan perutnya dan paling takut ketika berjumpa musuh. Yang mereka inginkan siapa ini? Yang mereka inginkan ini Rasulullah dan para sahabatnya. Bayangkan itu. Jadi mereka kaum muslimin ini waktu itu ketika duduk-duduk, mereka mengatakan seperti itu canda gitu loh. Canda, guyon, sendagura, bermain-main sambil mengejek tadi itu, lihat itu. Mengejek bahwasanya para sahabat dan Rasulullah itu mereka adalah orang yang paling dusta ucapannya, paling peduli dengan perutnya, takut dengan musuhnya ketika bertemu. Ya'nuna, yang mereka inginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Ini penting ini. Yang mereka inginkan adalah apa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya dibilang apa? Paling dusta ucapannya, paling peduli dengan perutnya, paling takut ketika berjumpa musuh. Bayangkan itu. Canda atau tidak ngomongnya ini? Canda mereka. Kalau ditanya ngomongnya canda, sendagurau, tapi enggak terima lagi canda mereka. Kita lihat di sini. Disimak, wa kana ma'ahum syabun minas sahabah. Waktu itu di tengah-tengah mereka ketika canda atau ketika sendagurau ini ada salah satu pemuda dari kalangan sahabat, faqtadha, menahan rasa marah min hadzal kalam, dari ucapan ini. Akhirnya karena menahan rasa marah, fadzahaba yuballighu Rasul SAW, kemudian orang tadi pergi menyampaikan kabar tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima qalahul qaum, dengan apa yang diucapkan oleh kaum tadi. Karena kan duduk-duduk kan, duduk-duduk di suatu majelis, ketika perang Tabuk, ngobrol-ngobrol, canda, guyon, tapi meremehkan Rasulullah dan para sahabatnya. Ada salah satu pemuda yang nggak terima gitu loh, marah dia, pergi menyampaikan kepada Rasulullah SAW terhadap apa yang diucapkan oleh kaum tadi.
Fawajadal wahyu qad sabaq, kemudian Rasulullah ternyata sudah menjumpai apa? Wahyu telah mendahuluinya. Dikasih kabar melalui wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan mereka-mereka ini. Faja'al qaum, kemudian datanglah kaum tadi ya'tadirun, minta maaf. Lihat ini, ya'tadirun, minta udzur, minta maaf. Lima alimu tatsanam. Lamma alimu, tatkala mereka mengetahui anna rasula ittala'a ala ma dara fi majlisihim, yaitu tatkala mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW ternyata apa? Telah mengetahui apa yang terjadi di majelis mereka, gitu loh. Mereka ngolok-olok, ngejek, tapi canda sendagura tadi ternyata apa? Kabar itu telah sampai kepada Rasulullah SAW melalui wahyu. Wa qama wahidun minhum, kemudian ada salah satu di antara mereka berdiri, wa ta'allaqa bi nis'ati naqatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqib, dan salah satu tersebut dalam keadaan apa? Bergantung pada tali pelana unta Rasulullah SAW dalam keadaan orang tersebut berkendaraan. Wa qala, seraya berkata, ya Rasulullah, lihat ini. Orang tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innana natahaddas haditsar raqab. Naqta' bihi 'anna safar ma qasadna al-istihza'. Ini alasannya ini. Kami cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja ketika di perjalanan. Ketika kita sedang istirahat dalam perjalanan safar tersebut, kami bukan tujuannya istihza'. Lihat alasannya. Tujuan kami bukan istihza', bukan mengolok-olok, bukan mengejek tujuan kami. Wa inna ma qasadna al-mazah, ini. Tapi yang kami inginkan hanya bercanda. Bercanda kalau berbahaya, barakallahu fiik. Ini lihat ini. Menghantarkan kepada kekufuran. Candanya berlebihan kan? Nah, yang mereka inginkan Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka ngobrol bahwasanya mereka itu adalah orang yang apa? Yang paling dusta ucapannya, yang paling peduli dengan perutnya, yang paling takut ketika berjumpa musuh. Yang mereka inginkan siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Bayangkan itu. Kemudian minta udzur, mengatakan tujuan kami bukan untuk mengolok-olok, tapi kami hanya mazah. Apa mazah itu? Bercanda. Lihat ini. War Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafit ilaih, waktu itu Rasulullah enggak mau peduli, enggak noleh sedikit pun. Rasulullah SAW tidak peduli, tidak noleh sedikit pun. Orang tadi ya. Wa inna ma yaqra' alaihi hadhihi ayah, tapi Rasulullah SAW membacakan ayat ini, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika kamu bertanya mereka, niscaya mereka akan menjawab dan mengatakan, sesungguhnya kami itu hanya bersendagura dan bermain-main. Qul, katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah dan ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok, kalian mengejek? La ta'tadiru, jangan minta maaf, jangan minta udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir yang sebelumnya kalian pernah beriman. Lihat ini. Naam. Lahid qaulahu, perhatikan ucapan Allah Ta'ala, qad kafartum ba'da imanikum. Ini penting, ini syahidnya. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Fadalla ala annahum qabla hadhil maqalah kanu mu'minin. Ini penting ini. Poin ini penting sekali. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ini sebelum mereka mengucapkan ucapan tadi, mereka awal mulanya mukminin, orang yang beriman, gitu. Falamma qaluha, kemudian tatkala mereka mengucapkan ucapan tadi, irtaddu 'anil Islam, murtad dari agama Islam, waliyadzubillah. Padahal cuma apa alasannya? Canda, guyon, bermain-main. Ini sebagai peringatan buat kita. Kalau bercanda, guyon, canda atau yang semisalnya bermain-main, jangan pernah mengolok-olok agama Allah dan Rasulnya. Jangan pernah ngolok-olok ayat, paham ya? Nah, ayat digabung-gabungkan dengan apa? Dengan canda, dengan sesama teman misalkan. Nah, kemudian apa? Untuk apa? Bercanda, untuk apa? Nah, bermain-main jangan. Itu bahaya sekali. Nah, barakallahu fiik. Seperti apa contohnya? Amalan ente ini habaan mansura loh nanti. Maksudnya enggak perlu dicampur-campur seperti itu kan? Itu ayat kan, habaan mansura kan? Nah, kemudian tuh canda, ngobrol, kemudian akhirnya apa? Ditertawain. Itu khawatir masuk juga itu. Antum ini hati-hati ya, akhi. Antum ini khawatir ini amalan antum ini habaan mansura loh. Maksudnya walaupun kelihatannya santai, itu bahasa Arab memang, tapi kan
potongan ayat itu loh. Paham ya? Potongan ayat yang khawatir dia dengan canda dengan temannya tadi ternyata apa? Nukilkan potongan ayat untuk bercanda, jangan. Jangan barakallahu fiik. Paham ya? Jangan. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa hum yaqulun, mereka mengatakan hada mazhun. Hada mazhun katanya. Ini adalah canda. Lihat ini, alasannya ini. Perhatikan baik-baik ini. Li'anna umuraddin la yumzah fiha. Karena perkara agama itu enggak ada canda di situ. Perkara agama itu serius. Paham ya? Enggak ada canda-canda di situ. Faqad kafarahumullah ba'da imanim, sungguh Allah telah mengkafirkan mereka setelah mereka beriman. Nas'alullah al-afiyah, nas'alullah al-afiyah. Kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan. Fahada dalilun ala anna man sabballah aw rasulah aw kitabah aw syai'an minal Qur'an aw syai'an min sunnatir rasul annahu yartaddu 'anil Islam wa in kana yamzah. Di garis itu Mas. Ini poin penting ini. Karena orang kadang anak bercanda kok, anak cuma guyon, anak enggak sengaja, anak cuma bermain-main, itu bahaya ternyata. Lihat ini. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulnya, mencaci maki Al-Qur'an atau sesuatu dari Al-Qur'an atau sesuatu dari sunnah, maka sungguh dia telah murtad dari agama Islam walaupun canda. Walaupun canda, hati-hati. Paham ya? Ngobrol sama temannya canda kemudian mengatakan Al-Qur'an itu kurang loh. Al-Qur'an itu baru separuhnya loh misalkan. Al-Qur'an itu sebenarnya perlu direvisi lagi ya. Hati-hati. Masa sih canda katanya. Ngeprank katanya. Al-Qur'an ngeprank gimana? Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Bahaya sekali itu. Bukan perkara permainan ini. Lihat ini. Wa ainal ladzina yaqulun wa ainal ladzina yaqulun. Di mana orang-orang yang mereka mengatakan innahu la yartadda illa idza nawa min qalbi. Penting ini. Ada orang yang mengatakan bahwasanya enggak murtad dia kecuali meniatkan dalam hatinya. Ayo, ini penting sekali. Jadi ada sebagian orang mengatakan belum murtad dia. Kenapa? Sampai dia meniatkan di dalam hatinya. Lihat ini. Falau sabballahu war rasul awil Qur'an, kalau seandainya orang tadi mencaci maki Allah dan Rasul dan Al-Qur'an, manahkum alaihi illa idza kana taqaduhu. Ini sebagian orang mengatakan seperti itu. Kami tidak menghukumi dia kecuali kalau dia meyakininya. Karena ini termasuk ma'lumun minad din bid-darurah, termasuk perkara yang diketahui dalam agama secara pasti gitu loh. Paham ya? Nah. Kita lihat di sini. Manahkum alaihi bi mujarrad takallum aw talaffuz aw al-fi'l. Kita tidak menghukumi mereka semata-mata ucapan atau melafadzkan atau perbuatan. Min aina atau bi hadzal kalam wa hadzal qaid, dari mana mereka mendatangkan ucapan ini dan juga ikatan seperti ini? Sedangkan Allah hakama alaihi biriddah, sedangkan Allah telah menghukum mereka dengan murtad. Disimak itu. Wa hum yaqulun kunna nakhudhu wa nal'ab. Alasannya sama. Mereka mengatakan kami enggak meyakini kok, kami cuma bermain-main sendagura, bayangkan itu. Mereka-mereka ini kan enggak meyakini awal mulanya, cuma apa? Sendagura bermain-main gitu loh. Para sahabat itu, Rasulullah dan para sahabat, mereka itu adalah orang-orang yang paling dusta ucapannya, yang paling peduli dengan perutnya, yang paling penakut ketika jumpa musuh. Itu mereka mengucapkan itu bukan keyakinan. Yang mereka yakini hanya bertanda sendagura. Itu pun divonis apa? Kafir, bayangkan. Karena sebagai peringatan nih biar orang enggak bermudah-mudahan. Hum mu'minun billahi wa rasulih muwahhidun. Mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka adalah muwahhidun, ahli tauhid. Walakin akan tapi lamma qalu hadil maqalah, tatkala mereka mengucapkan ucapan ini, Allah Jalla wa Ala qala, Allah Ta'ala mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Walam yaqul in kuntum ta'taqidun hadza. Kalau tidak mengatakan kalau kalian meyakini ini, enggak perlu. Karena ini perkara-perkara yang jelas itu loh. Mengolok-olok Nabi, mengolok-olok para sahabat. Itu mau canda sengaja atau enggak sengaja, barakallahu fiik, itu perkara yang berbahaya gitu loh. Nas'alullah al-afiyah. Kita minta kepada Allah keselamatan. Fayajibu annal umura tanzil mananam tunazzil manazilaha wala atau tunzil manazilaha wala nadakhal fiha bi ziyadat aw naqs aw taqyidat min 'indi anfusina. Maka wajib perkara-perkara itu kita dudukkan, tunazzal manazilah, ditudukkan sesuai dengan kedudukannya. Wala natadakhal fiha,
enggak ikut campur, tidak masukkan di dalamnya ziyadah tambahan-tambahan, perhatikan ini, au naqsin atau pengurangan, au taqyidat atau ikatan-ikatan min indi anfusina dari diri kita. Semuanya pastikan dengan dalil. Allahumma sa'ala an aqidatihim, Allah Ta'ala enggak tanya apa keyakinan mereka, enggak nanya gitu. Ma dzakara annahum ya'taqidun, Allah Ta'ala tidak menyebutkan bahwasanya mereka itu meyakini. Bal hakama 'alaihim birriddah ba'dal iman. Bahkan Allah Ta'ala menghukumi mereka dengan kemurtadan setelah mereka beriman. Qad kafartum ba'da imanikum. Karena perkaranya besar, bukan perkara kecil ini. Mengolok-olok Rasulullah dan para sahabatnya. Rattaba 'ala hadzal qaul, ucapan ini mengakibatkan dengan akibat rattaba hadza 'ala istihza, mengakibatkan ucapan tersebut apa? Ada di balik itu apa? Istihza, mengolok-olok. Walam yuqayyid bihadil quyud, dan walam yuqayyidhu bihadil quyud, dan tidak mengikat dengan ikatan-ikatan ini. Al-insan idza takallama bi kalimatil kufri wa huwa ghairu mukrah, maka seorang apabila dia mengucapkan ucapan kekufuran dalam keadaan dia tidak terpaksa, yuhkam alaihi biriddah, maka dia dihukumi dengan murtad. Ini penting ini ya, poin ini ya. Nah, tentunya di sini para ulama telah menjelaskan di sana ada mawani takfir, penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Bukan hanya mukrah saja, ada yang lain lagi. Lupa, keliru, bodoh. Jadi ini baru diantaranya. Paham ya? Kalau dia tidak dipaksa, tidak lupa, tidak keliru, tidak bodoh, maka dihukumi murtad. Antum ingat gak hadis yang kaitannya dengan orang yang keliru ucapannya itu? Saking senangnya tunggangannya balik, dia mengatakan Allahumma anta abdi ana rabbuk. Ucapannya terpaksa gak orangnya? Gak terpaksa. Dia tahu ilmunya gak? Tahu dia, cuman keliru. Akhta'a min syiddatil farah, dia keliru mengucapkan karena saking senangnya. Ilmu punya ilmu, tahu itu ucapan kekufuran, tahu, cuman apa, keliru mengucapkan karena senang gitu loh. Saking senangnya tunggangan yang balik, kemudian apa, enggak terkondisikan ucapannya, dia terbalik ucapannya. Allahumma anta abdi ana rabbuk, ya Allah, engkau hambaku, aku Rabbmu. Ini ucapan kekufuran enggak ini aslinya? Ucapan kekufuran, tapi kenapa enggak dikafirkan orangnya? Akhta'a min syiddatil farah, dia keliru mengucapkan karena saking senangnya. Paham? Jadi penghalangnya ada di situ. Paham ya? Jadi ini baru diantaranya mukrah nih. Paham ya? Jangan cuma dinilai, wah berarti selain itu kafir, murtad. Dilihat penghalang-penghalang yang lain juga. Mafhum? Karena di sana ada namanya mawani'ut takfir. Amma in kana mukrahan fa hadza la yartad. Adapun kalau itu dilakukan karena terpaksa, maka tidak murtad. Karena keterpaksaan bukan keinginan dia. Ya kan? Nah, la ikrah. Jadi memang tidak ada paksaan di situ. Kalau seandainya ada paksaan, barakallahu fiik, maka dia tidak bisa dihukumi. Jadi di sana ada namanya mawani'ut takfir, penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Jadi bukan hanya mukrah saja, bukan hanya al-ikrah saja, ada yang namanya an-nisyan wal khata', kemudian wal jahl. Ada juga dikenal at-ta'wilul sa'ir. Itu ada pembahasan tersendiri yang kesimpulannya barakallahu fiik, kalau hilang mawani', terpenuhi syarat-syaratnya, sampai padanya hujjah, maka vonis tadi terterapkan pada orang tersebut. Wallahu a'lam shawab. Nasallaha as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.